akan disampaikan guru kita bersama yaitu Kiai Haji Hamim Nur Yadin, Sarjana Ekonomi. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram ya, kalau tidak salah di tanggal 15 Muharram, itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan oleh guru kita Pak hikmah kejadian yang berada di bulan Muharram ini. Sallu ala Muhammad. Allahumma barik alaihi wa ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Hafidz, Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, serta para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bapak Haji, semoga beliau senantiasa beserta keluarga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita bisa diberikan kesempatan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Tempat ini tempat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat. Orang yang membaca kalimat thayyibah diampuni dosanya oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan menjadikan asbab doa-doanya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga anak keturunan kita dengan asbab kita hadir di majelis-majelis yang mulia, anak keturunan kita memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa jamaah rahimakumullah, ini tahun baru Hijriah 1446 Hijriah sudah setengah bulan. Ya, jadi kita ini berada di tahun baru. Maka tentunya kita pun harus tadi adanya pembaharuan. Harus ada perbaikan. Bagaimana kita senantiasa menjaga kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya terus kita cas, kita tingkatkan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Imannya tambah ningkat, tambah mantap, tambah yakin, tambah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun ini kita lebih sukses daripada tahun yang sudah kita lalui. Yang usahanya lancar, yang buka warung mudah-mudahan warungnya lancar. Ya, yang punya niat mulia mudah-mudahan segala niatnya semua terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, sama dosanya juga berlipat-lipat. Makanya di bulan ini yuk kita sama-sama meningkatkan amal soleh kepada Allah. Tahun baru, semangat baru. Maka jamaah rahimakumullah, kalau tahun yang lalu kita kadang sholat di akhir waktu, sekarang kudu di awal waktu. Ada keterangan barang siapa yang sholat di awal waktu, apalagi sholat berjamaah, maka Allah bebaskan dua. Yang pertama dari sifat munafik, yang kedua akan dibebaskan daripada siksaan api nerakanya Allah. Amin. Berarti kita menjadi orang yang benar-benar istimewa di mata Allah.
Walaupun repot kayak apa Pak, ada orang datang ke rumah kita nawarin bisnis, kalau masuk waktu azan Isya Pak, sholat dulu, tinggal dulu, jangan ngitung duit dulu ya. Itu mah kagok, lagi ada duit 100 juta gitu kan. Sayang ini kalau ditinggalin, Isya masih lama waktunya. Maka yang demikian ini jamaah rahimakumullah, ini adalah lemahnya iman. Padahal yang namanya duit jamaah rahimakumullah itu nikmat yang sekian. Nikmat yang paling rendah ini adalah nikmat dunia. Nikmat yang paling berharga adalah keluarga. Nikmat yang paling tinggi adalah iman. Nikmat yang paling istimewa adalah husnul khatimah. Jadi ada 4 bagian nikmat. Ada nikmat yang paling rendah, itu adalah nikmat dunia. Kita kaya raya nih Pak, di dunia ini mohon maaf, di mata Allah biasa aja. Ya, kita istimewa dipandang oleh manusia. Orang lihat rumahnya bagus banget ya, Allahu Akbar. Ono rumahnya tingkat 3, ya kan? Bahkan ditambahin satu lagi tingkat 4. Buat tempat apa no di atas? Iya. Subhanallah, saking banyaknya duit Pak, nambah karena sebelah nggak ada lagi lahan. Ke atas. Pokoknya udah kelihatan Pak, jauh-jauh ono rumahnya si pulang. Jamaah rahimakumullah, maka boleh rumah bagus, tapi bagaimana kita senantiasa jangan sampai keindahan duniawi ini mengalahkan daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi ini adalah nikmat yang paling rendah. Rumah kita rendah, mobil kita rendah, jabatan kita rendah, apapun itu bentuk materi rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nikmat yang kedua adalah nikmat yang berharga adalah keluarga. Maka bagaimana kita nih semasa hidup di alam dunia, senengin keluarga kita, bahagiain keluarga kita. Saya punya sahabat itu yang rahimakumullah, setiap bulan sekali mesti jalan refreshing, rekreasi kemana gitu kan, supaya menghibur keluarga, menghibur pasangan kita, istri kita, anak-anak kita. Ya kita mah nggak usah jauh-jauh lah ya, bawa bini kita nggak usah jauh-jauh lah. Ya beda itu kan, Ciberem. Nggak usah jauh-jauh Pak. Yang penting mah ibaratnya senang, yang lihat istri kita nih senyum gitu, anak-anak kita senyum jamaah rahimakumullah. Ngabisin 300.000, Allahu Akbar, senang keluarga kita diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bini kita bete banget Pak, setahun di rumah mulu, dapur kasur sumur, kasur dapur sumur, itu mulu Pak. Iya. Jadi sekali-kali perlu dibawa jamaah rahimakumullah rekreasi, foto-foto di dekat pantai. Ya kan? Tuh begitu, yang penting sopan. Ya kan, fotonya sopan buat kenangan bahwa kita ini romantis sama pasangan. Mau kapan lagi Pak? Iya kan? Begitu. Jadi romantisnya terus Pak. Kesetiaannya jangan pernah pudar. Kalau bisa kondangan tuh digendeng bini Pak. Begitu, jangan pisah-pisah. Sono. Iya gerak banget. Allahu Akbar Pak. Bini kita nih jasanya luar biasa. Itu saban hari masakin kita Pak, Masya Allah. Allahu Akbar. Tanpa mengenal waktu, lelah, capek, ikhlas ngurusin suami buat anak-anaknya juga, karena berharap bagaimana kesetiaannya terjaga dengan baik dan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang berharga dalam kehidupan dunia ini tingkatannya nomor 2 setelah dunia adalah keluarga. Kita punya anak yang rahimakumullah, ada biaya, sekolahin anak kita, pesantren anak kita, pengen sekolah kuliah, kuliahin anak kita, biarin kita mah lulusan SR. Ya kan, tapi anak kita minimal S1. Karena sekarang mohon maaf, calon RT kudu S1 Pak sekarang. Benar. Air jam udah. Ya Allahu Akbar. Emang benar Pak. Allahu Akbar. Ya. Orang dapat. Jadi jamaah rahimakumullah, sekolahin biar tinggi anak kita. Kali aja kan derajatnya beda sama kita Pak. Mohon maaf, kita seandainya gitu kan orang biasa, kita mah ya petani,
kali anak kita Masya Allah jadi calon lurah kan ya, jadi lurah. Bisa jadi nggak menutup kemungkinan Bapak diangkat derajatnya sama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Yang nggak biasa kita ke kantor desa Pak, wah anak kita di kantor desa ikut dandan juga Pak. Ganteng banget hadirin. Masya Allah, mau kemana ke anak gua? Cakep hadirin. Dibeliin motor sama anak kita, dibagusin rumahnya. Kenapa? Kitanya dulunya nyari rezeki, nyari uang buat siapa? Buat anak, nyenengin anak. Nanti masa tua kitanya diganti sama Allah, bakal disenengin sama anak. Amin ya Rabbal. Orang apa nanamnya hadirin. Kalau kita nggak pernah perhitungan buat istri kita, buat anak-anak kita, nanti kitanya pun juga di masa tua nanti anak kita nggak bakal perhitungan. Nih terutama mohon maaf nih, terutama nih di bulan Muharram ini, kata Nabi, usahakan tambahin uang belanja bini kita Pak. Setuju nggak? Kalau ada, itu mah kalau ada. Kalau nggak ada ya namanya nggak ada. Ya harap maklum, ibunya juga harap maklum. Ya, jangan dengerin Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melonggarkan uang belanja di bulan Muharram, maka rezekinya bakal diluasin sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan ini masih ada waktu nih. Setengah bulan lagi nih ya. Oh, yang biasa kita ngasih uang belanja Pak, mohon maaf ya. Sehari seandainya 75 nih Pak, genapin 80. Ya nambah 5.000 lumayan. 5.000 lumayan. Ada peningkatan Pak, boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, maka di bulan Muharram ini kenapa istimewa? Banyak cerita-cerita para nabi dan rasulnya Allah yang diistimewakan oleh Allah, dapat kemuliaan, dapat keselamatan. Di antaranya Nabi Adam diampuni dosanya, taubatnya diterima di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salam, beliau dikeluarkan dari perut ikan, terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang panas oleh Raja Namrud di bulan Muharram. Ya, begitupun Nabi Ayub disehatkan di bulan Muharram. Nabi Ayub. Pak, mohon maaf ya, jamaah kita ini lengkap banget Pak. Ada para nabi namanya di sini. Masya Allah, guru kita Pak, Ustaz Yusuf Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, bahkan ada nama dalam Quran, Hamim hadirin. Bapak lihat ada di sana. Ada di Quran, coba Hamim Pak. Hamim itu maknanya wallahu alam bimuradi, nggak ada yang tahu. Jamaah rahimakumullah, maka di bulan Muharram ini saking istimewanya, Allahu Akbar, bahkan dianjurkan, udah kelewat sih ya, tapi pengetahuan buat tahun depan nih, mudah-mudahan sih saya husnudzon bapak-bapak jamaah yang di sini mah kemarin tanggal 9 sama 10 pada puasa insya Allah. Insya Allah, iya pada puasa, yang puasa. Tanggal 9, tanggal 10 Pak, orang puasa di bulan Muharram. Allahu Akbar, nanti Allah cukupkan rezekinya sampai tahun depan. Amin ya Rabbal. Nah, nanti tahun depan kita niatin tanggal 9 sama tanggal 10 di bulan Muharram, namanya Tasu'a dan Asyura. Kenapa puasa? Karena memang Nabi Musa alaihissalam dimenangkan, diselamatkan oleh kejaran Fir'aun itu pada bulan Muharram di hari Asyura. Maka orang Yahudi yang benar-benar mengikuti Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Tauratnya, maka berpuasa pada hari itu. Maka orang Yahudi tadi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau lakukan hari ini? Kata orang Yahudi, yang aku lakukan pada hari ini adalah berpuasa sebagai bentuk rasa syukur nabiku dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang lebih pantas, yang lebih layak berpuasa semestinya aku, kata Nabi Muhammad. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi pun menganjurkan kepada para sahabat, nanti ketemu di bulan Muharram, yaitu puasalah pada tanggal 10 di hari Asyura. Tapi untuk membedakan antara orang Yahudi, puasanya orang Yahudi dengan kita sebagai seorang Muslim, tambahlah pada hari sebelum tanggal 10-nya, yaitu tanggal 9, yaitu hari Tasu'a. Mau ditambah lagi di hari 11-nya boleh. Jadi tanggal 9, 10, 11 itu puasa di bulan Muharram. Jamaah rahimakumullah, insyaallah ya, yang penting niat ya Pak ya. Tahun depannya insyaallah, tahun depannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa apa aja di bulan Muharram? Hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah pada 3 kota. Yang pertama adalah ke Habsyi.
Yang kedua ke Taif, yang ketiga ke Yasrib. Yasrib itu Madinah. Makanya insya Allah mudah-mudahan jamaah kita semua yang hadir bisa berziarah ke Mekah Madinah, amin. Bisa itu melihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad, subhanallah. Ibu jamaah rahimakumullah Bapak, itu yang namanya kota Taif itu Mekah mau ke Madinah ada di suatu tempat itu di pertengahan kota Madinah ada kota Taif. Itu kota Taif jamaah rahimakumullah sekarang adalah kota Islami. Yang dulunya orang-orang Taif ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah mau ke Taif berharap bagaimana ingin diterima karena di sana ada keluarga besar daripada ibundanya Siti Aminah radhiyallahu anha. Berharap diterima karena di Habsyi ditolak kali di Taif karena ada keluarga di sana. Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab sudah mempersiapkan itu anak-anak kecil, remaja, dewasa, orang tua dibekali batu-batu gede, Pak. Nanti kalau Muhammad masuk ke Taif jangan sampai kalian biarkan kecuali kamu ya lemparkan itu batu-batuan itu mengenai tubuh Muhammad supaya terluka, supaya dia tidak sampai ke kota Taif. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad masuk ke Taif jamaah rahimakumullah, bukan malah disambut tapi disambitin Pak dengan batu. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah walaupun seorang nabi rasulnya Allah Subhanahu wa taala tetap ketika dilemparin batu berdarah, Pak. Jadi artinya Nabi Muhammad alamiah juga, Pak. Enggak punya pakai ilmu kekebalan hadirin. Enggak. Coba kalau punya ilmu kekebalan Pak, batu segede-gedenya nggak ada yang mempan Pak, didorong gitu kan, balik lagi batu hadirin. Enggak itu loh Pak. Iya kan, itu subhanallah dilemparin batu jamaah rahimakumullah, Nabi berdarah sampai jatuh pingsan Pak. Berteduh di bawah pohon kurma jamaah rahimakumullah. Langsung itu malaikat Jibril datang, ya Muhammad, engkau dalam kondisi terluka, engkau dalam kondisi subhanallah tersakiti, terzalimi, minta sama Allah, doamu pasti dikabul. Saat ini orang-orang Taif menyakitimu, menganiayamu, mampu bagi Allah saat ini itu gunung Taif yang besar dibalikan untuk memantikan itu orang-orang yang ada di Taif yang menyakitimu, itu mampu bagi Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang begitu besar jiwanya, pemaafnya luar biasa, berharap begitu nanti di masa yang akan datang, biar mereka saat ini membenci Nabi Muhammad SAW, tapi berharap di tahun yang akan datang, puluhan tahun kedatang, anak cucunya akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya hati itu milik Allah hadirin. Jadi kita nih benci sama seorang jangan juga terlalu benci, senang juga jangan terlalu senang, ya sedang-sedang aja lah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka orang yang akan nanti di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia mencintai persahabatan, persaudaraan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun benci bukan benci kepada orangnya tapi benci karena sifatnya dia tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah SAW. Apa sikap kita kepada mereka yang dia menentang Allah? Cukup mendoakan mereka supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini kalau ada rezeki santunin anak-anak yatim. Kalau bisa anak yatim itu mohon maaf jangan kita panggil ke rumah. Yang bagus itu kita datang ke rumahnya anak yatim. Kita mohon maaf sedih hadirin ketika anak yatim diundang ke kita Pak, antri itu Pak puluhan. Ya kalau seimbang dikasih mohon maaf ya 500.000, ya kan 1 juta hadirin. Ya Allah, dikasih 50.000 hadirin jamaah rahimakumullah. Itu antrinya Pak 2 jam Pak. Udah keringetan hati jamaah. Ya kan? Dipanggil satu-satu. Hasan, ada Pak Hasan. Iya, bin Ali hadirin ya Allah. Satu itu Hasan nunggu itu berderet hadirin jamaah rahimakumullah. Disalamin satu persatu jamaah, ditonton oleh orang banyak. Secara mental mohon maaf terganggu hadirin. Dia juga nggak mau dihadirkan di depan dilihat oleh orang banyak. Yang bagus afdolnya jamaah rahimakumullah, kalau punya uang kita diam-diam datang ke rumahnya anak yatim, lalu diusap rambutnya dan didoakan tuh anak yatim tadi. Insya Allah dengan asbab kita memuliakan anak yatim, hati kita dilembuti nama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab urusan kita dimudahi nama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sayang kepada fakir miskin, anak-anak yatim, karena Nabi sampaikan dalam hadisnya, ana fil yatim kahateni fil jannah, ana wa kafil yatim kahateni fil jannah. Aku bersama orang yang menyayangi anak yatim
bersamaku seperti ini dalam surga. Amin ya robbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk senantiasa tentu melakukan kebaikan, dan kita pun senantiasa insya Allah selalu mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Itu saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.